Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada peserta pelatihan daring satu guru satu aplikasi Android. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi bonus yang diberikan kepada semua peserta. Sebuah aplikasi yang kemudian bisa dimanfaatkan sebagai aplikasi daftar hadir ataupun untuk mendata kehadiran peserta, ataupun bisa dimanfaatkan untuk melakukan absensi siswa dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring. Nah, untuk itu kita akan kembali ke tahapan awal. Sekarang kita akan membuat sebuah konsep aplikasi daftar hadir ini. Nah, jadi ini adalah konsep yang akan kita buat di aplikasinya. Jadi pertama-tama kita akan membuat sebuah splash screen, sebuah logo, dan lalu kemudian ada form tempat pengisian data, ya. Walaupun ini data yang kita kumpulkan itu adalah data yang sangat sederhana. Jadi kalau dalam pengumpulan database itu di MySQL itu biasanya ada istilah CRUD, ya, create, read, update, and delete. Maka kita berfokus bagaimana bisa membuat ataupun mengirimkan sebuah data. Ya, jadi sebenarnya aplikasi ini sederhana, namun masih bisa dikembangkan lebih jauh, ya kan, sesuai dengan kreativitas bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Tapi dengan demikian aplikasi ini masih tetap bisa digunakan, ya kan, untuk penggunaan di lembaga kita masing-masing. Jadi yang kedua kita akan membuat sebuah form daftar hadir, ya kan, yang mana ada 3 komponen yang kemudian kita ambil datanya dari peserta, yaitu dari nomor absen, nama lengkap, dan juga asal instansi atau lembaga. Dan di bawahnya ada tombol kirim, jadi setelah mereka mengisi, maka data ini akan kita kirimkan. Lalu yang ketiga kita akan membuat screen ucapan terima kasih, ya, yang menyatakan bahwa datanya sudah terkirim, dan di bawahnya juga kita menambahkan tombol untuk periksa data. Jadi setelah mereka mengirimkan data, saat itu juga bisa mengetahui secara real time apakah data yang sudah dikirim itu sudah masuk atau tidak. Jadi akan langsung masuk ke screen baru, yang mana screen ini akan menampilkan timestamp, ya kan, dan data-data yang kemudian sudah masuk di dalam form ini. Jadi sangat sederhana sekali, ya. Jadi langsung saja kita masuk ke projectnya. Nah, ini kita langsung masuk ke project absensi kita, aplikasi daftar hadir kita. Jadi pertama-tama kita akan membuat screen 1, ya. Jadi kita hilangkan dahulu. Kita bersihkan di bagian bar bagian atasnya. Lalu kemudian kita jadikan center semua. Ya, jadi ini splash screen, jadi kita buat center dan kita isi dengan logo. Ya, logo ini kita boleh logo mana saja yang bisa kita gunakan. Kita pakai logo IG. Oke, kemudian kita atur height-nya itu kita buat 80 pixel, lebarnya 100, masih terlalu lebar. Oke, kekecilan, berarti ini kita buat 80, di sini kita buat 130. Oke, cukup. Ya, lalu kita tambahkan komponen di sensor. Clock. Ya, kemudian kita matikan, ini kita ganti 3 detik. Oke, screen 1 cukup. Lalu kita akan membuat screen 2 dengan cara add screen. Biarkan saja nama.
kemudian kita create. Nah, di sini kita akan membuat form isian ya bagi peserta. Kita matikan dulu. Kita ubah latar belakang backgroundnya menjadi warna biru ya. Ini disesuaikan warna. Lalu kita ubah ini menjadi center dan ini dibiarkan top. Lalu kita buat label. Besarnya kita buat 35. Font bold, center, dan tulisan daftar hadir. Ininya warna putih. Kita tambah space di atasnya 30 pixel, cukup. Lalu kita tambah space lagi kurang lebih 50 pixel. Kurang kita tambahkan 100. Lalu kita tambah komponen label di user interface, kemudian kita tambah label, kemudian kita tambah text box, label lagi, karena kita ada 3 komponen tadi ya, nomor absen, nama lengkap, lalu kemudian instansi. Jadi kita buat 3 form isian, label dan juga text box. Ini kita buat ukurannya 80% saja width-nya. Ini juga kita buat 80%. Labelnya juga kita buat 80%. Mau diduplikat boleh ya, kalau pengen lebih cepat Bapak Ibu. Ini juga 80%. Oke. Fontnya kita besarkan menjadi 16. Font bold biarkan di left dan ini warna putih. Teksnya kita ubah menjadi nomor absen. Di sini nama lengkap. Dan yang terakhir, instansi atau lembaga. Font bold ukuran 16 putih. Nah, ini di bagian text box ada keterangan hint ya. Hint ini adalah ketika nanti jadi sebuah aplikasi, ada semacam petunjuk di dalam kotak ini ya. Jadi form ini form isian apa. Tapi kita kosongkan saja. Jadi Ibu bisa cek ya, dengan dibuat hint atau tidak, itu boleh. Pakai petunjuk atau tidak. Kita hilangkan saja. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan space ya. Satu lagi. Di bawahnya kita buat ukuran 30 pixel saja. Lalu kita tambahkan tombol 1. Kita kasih backgroundnya warna kuning, teksnya warna hitam. Buat bold, ukurannya 18, dan besarnya itu kita isi teks dulu, kirim. Shape-nya kita buat round. Ini kita buat 100. Oke, boleh.
Lalu selanjutnya kita boleh menambahkan ini opsional, space lagi. Kita tambah sekitar 80. Di bawahnya kita tambah label. Bold, warna putih. Kita kasih keterangan. Oke, silakan, ini opsional ya. Mau dibuat di depan, di splash screen boleh, di sini juga boleh. Ini tergantung selera. Lalu selanjutnya setelah splash screen dan screen menu, kita kembali ke konsep, maka kita akan membuat sebuah screen ucapan terima kasih bahwa data sudah terkirim. Ya. Seperti biasa kita add screen, biarkan namanya screen 3. Lalu kita ulangi dengan cara yang sama. Backgroundnya kita buat warna biru. Lalu kita jadikan center semua. Dan kita tambahkan 2 label. Di sini kita buat ukuran 30 warna putih dan ucapan terima kasih. Oke, kurang besar kita jadikan 35. Dan di bawahnya kita buat 16. Fontnya putih, fill parent, dan center. Oke, 18 ya, tanggal 18. Data Anda sudah terkirim. Oke, dan kita tambahkan space 1. Kita buat 30. Dan kita tambah tombol 1. Kasih warna kuning. Teksnya warna hitam. Font bold 18. Width-nya kita buat 100. Shape-nya kita buat round. Teksnya cek data. Oke. Jadi kita sudah jadi untuk 3 screen. Sekarang kita buat screen terakhir, screen 4. Di sini untuk screen untuk memeriksa data. Kita hilangkan saja. Lalu selanjutnya kita tambahkan satu komponen di layout viewer ya. Ini adalah web viewer. Oke, desainernya sudah jelas, sudah jadi ya. Screen 1 splash screen, screen 2 kemudian isinya menu, isian, screen 3 ucapan terima kasih, dan terakhir adalah untuk cek data. Nah, sekarang kita akan masuk ke menu blok. Jadi untuk blok 1 ini kita akan masuk ya, di sini sudah kita tambahkan clock. Kita pilih clock. Kita pilih bloknya when clock one timer akan terjadi, maka kita akan membuka another screen yang bernama screen 2. Lalu kita masuk ke screen 2. Nah, ini adalah inti dari aplikasi kita. Maka kita akan masuk ke menu blok.
Oke, ketinggalan. Jadi di menu ini kita harus menambahkan satu fitur lagi yang bernama di connectivity, kemudian kita pilih web. Ya, kita geser, tahan, lepaskan. Jadi tambah ada satu komponen lagi web. Ya, oke. Nah, jadi kita akan melihat button satu sebagai tombol kirim. Ya, jadi kita cek bagian button satu. Nah, ini. Nah, jadi ketika button one klik, maka apa yang terjadi? Maka kita akan membuka web. Ya, kita akan buka bagian web. Dan selanjutnya kita akan memilih ini, set web 1 URL. Ya. Oke, kita pasangkan di puzzle-nya. Lalu kita akan memilih bagian teks. Ya. Ini kita pilih join. Dan lalu kita tambahkan teksnya. Oke. Nah, ini di dalam komponen teks ini apa yang kita akan isi? Nah, jadi kita akan mengambil data isian kita ini. Ya, ini bersumber dari Google Form. Ya, jadi data Google Form itu kemudian kita convert ke dalam sebuah aplikasi. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita akan masuk ke menu Google Form ya. Masuk ke docs google.com/forms ya. Jadi kita akan masuk dan kita akan membuat form baru ya dengan tanda plus ini. Kita akan buat. Nah, kita akan membuat formulir baru. Kita kasih nama saja absensi ya. Nama boleh sembarang, silakan. Nah, kita akan memasukkan ketiga komponen tadi ya. Jadi di aplikasi kita ada nomor absen, nama lengkap, kemudian instansi atau lembaga. Maka kita akan masukkan di sini. Oke, dia ini kita ubah menjadi angka. Jadi ketika diinputkan di sini maka otomatis yang keluar adalah numerik ataupun angka. Ini kita angka, kita tambahkan lagi nama lengkap. Dan yang terakhir instansi atau lembaga. Nah, tiga komponen ini sesuai kebutuhan ya. Apakah kita cukup menggunakan nomor absen dengan nama lengkap atau nama lengkap dengan instansi ataupun bisa menyesuaikan. Karena nanti akan menyesuaikan dengan jumlah text box ya yang kita gunakan ya di form ini nanti. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya form ini ya, view ya di bagian tinjau ini. Kita klik. Nah, ini adalah form yang akan diisikan oleh peserta ya. Kita copy ya, link URL di atasnya. Cuman kita seleksi, tidak seluruhnya kita copy. Dari mulai awal sini sampai dengan garis miring ya, slash ya, cukup ya. Jadi bagian view formnya tidak kita copy ya. Jadi perhatikan ya, dari awal sampai dengan di garis miring ya, garis miring saja. View formnya tidak dimasukkan. Lalu kita masuk ke menu bloknya. Nah, di sini akan kita paste ya, pastekan di sini. Nah, sudah. Di tulisan yang paling ujung kan ini berakhir dengan garis miring nih. Sekarang kita tambahkan teks manual, ketik form huruf besar 1 R response ya. Jadi form response. Jadi slash ini kita masukkan teks secara manual form response ya. Sudah. Jadi untuk ini link URL-nya sudah kita copy. Kita tutup saja yang link ini biar kita nggak bingung. Lalu selanjutnya kita akan mendapatkan link isian ya. Jadi kita akan mendapatkan bagaimana caranya jalur pengisian dari masing-masing teks ini, isian dari peserta ini bisa kita dapatkan jalur pengisiannya. Jadi kalau di MySQL itu kita biasanya sumber dari mana data itu masuk dan di form mana dia akan terisi.
maka kita akan menggunakan Google Spreadsheet ya. Tetapi untuk mendapatkan jalurnya, kita menggunakan ini, ya, cara seperti ini. Kita klik satu kali ya di titik 3 ini, di sebelah logo nama kita. Lalu kita dapatkan link yang sudah terisi ya. Jadi kita masuk ke ini, bagian link ini. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke form yang mirip seperti tadi, tapi ini kita untuk mendapatkan jalur isiannya. Kita isi sembarang saja, misal kita isi 1, dan di sini isinya A, dan di sini isinya B. Kemudian kita klik dapatkan link. Oke, sekarang kita salin link, ya, kita klik ini, salin link, lalu kita pastekan di atasnya. Nah, kita sudah dapat jalur pengisian ya. Jadi karena kita ada 3 form isian, jadi kita dapatkan 3 jalur. Jalurnya mana? Jalurnya itu adalah kita perhatikan di link ini, teks yang diawali dengan simbol dan. Ya, ini ya, simbol dan sampai dengan sama dengan ini. Ini adalah jalur pengisian dari masing-masing form ini. Jadi karena ini ada 3, jadi kita kopikan satu-satu ya. Kita kopikan satu-satu, ini dari dan, sampai dengan sama dengan ya. Oke, jadi ini jalur 1 untuk bagian nomor absen. Kita copy, klik kanan copy, kita masukkan satu-satu ke form. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian teks ya, kita tambahkan teks satu lagi ya. Dan kita pastekan di sini. Ya, kita paste. Nah, untuk yang pertama kali ini harus diingat, simbol dan ini di awal ini kita ganti, dannya kita hapus ya. Kita hapus, kita ganti dengan simbol tanda tanya. Oke. Dan selanjutnya kita lihat di bagian text box 1 ya. Jadi kita akan menambahkan jalur ini, text box 1. Kita pilih text box 1.text ya. Oke, ini. Ya, kita ambil. Kita tambahkan jalurnya, kita klik join. Lalu kita tambahkan string. Ya, jadi 1. Nah, ini sudah jadi 1 ya untuk form isian nomor absen. Sedangkan kita ada 2 isian lagi, yaitu nama lengkap dan juga instansi. Artinya kita tambahkan 4 lagi ya untuk mengkopikan kedua ini. Ya, 4 jalur lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, cukup. Nah, biar cepat kita duplikat saja ya. Ini juga kita duplikat. Kemudian kita duplikat. Kita duplikat. Ini kita ganti text box 1, ganti text box 2, dan inilah text box 3. Ya, text box 1 untuk form isian nomor absen, dan text box 2 itu adalah nama lengkap, dan text box 3 itu adalah asal instansi ya. Nah, sedangkan ini kita ganti ya. Kita ganti di mana? Kita ambil jalur yang sesuai masing-masing ya, isian formnya. Ini kita kopikan dari simbol dan sampai dengan sama dengan. Lalu kita copy ya. Hati-hati Bapak Ibu ya, jangan kelebihan ataupun kekurangan. Dari dan sampai dengan sama dengan. Lalu kita paste di sini. Nah, untuk yang kedua ini kita tidak perlu menggantikan simbol dan ini dengan tanda tanya, cukup yang pertama saja. Ya, lalu kemudian yang terakhir, yang ketiga. Dari dan sampai dengan sama dengan. Copy. Kita paste di sini. Oke, ya. Jadi ini jalurnya ya, ini jalur isian. Tetapi ini masih belum selesai. Kita harus memanggil webnya. Ya, jadi kita masuk lagi ke menu web. Lalu kita masuk call web 1 get. Nah, ini. Ya. Nah, ini sudah jadi ya rumusnya untuk form isian kita. Tetapi kita kembali ke designer. Nah, sekarang bagaimana bisa memfungsikan? Ini sudah berhasil ya. Jadi data ini sudah bisa diisi. Tetapi bagaimana caranya kita untuk mengirim? Ya, mengirim. Jadi kita sudah berhasil mengirim data ya. Ya. Tetapi agar data kita ini terkirim dan kemudian bisa langsung masuk ke screen 2,
ke screen 3, maaf. Caranya adalah kita kembali ke blok 2 tadi, screen 2 ya, ini. Kita tambahkan when button one click, jadi fungsi button kirim ini ya, satu dia akan mengirimkan data ini, yang kedua dia akan membuka screen baru ya, sebagai ucapan terima kasih bahwa data sudah dikirim ya. Kita masuk ke bloknya, kita masuk ke menu kontrol, open under screen, screen name, text, di mana screen 3. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi ini sudah jadi, ini rumusnya. Ya, jadi ketika kita mengisi data ini, lalu kemudian kita menekan tombol kirim, maka satu dia akan mengirim data ke Google Spreadsheet kita, dan selanjutnya dia akan membuka screen baru atau screen 3. Nah, ketika masuk screen 3, kita ada tombol baru, cek data. Ya. Bagaimana caranya agar cek data ini bisa masuk ke cek 4? Dan dari mana data yang akan kita ambil? Nah, data itu akan kita dapatkan dari ini ya, dari form respon. Lalu kemudian kita create ya spreadsheet-nya. Biar kita buat default saja, kita buat. Oke, nah ini adalah tempat pengisian data ya. Data-data yang masuk nanti semua akan di sini. Nah, sekarang kita akan bagikan biar ini dibuat publik ya, biar nanti datanya bisa langsung dinampakkan di sini ya. Oke, caranya adalah kita klik bagikan. Lalu kita pilih dapatkan link di bagian sini ya. Lalu kita buat siapa saja yang memiliki link ini. Oke, selesai ya. Mereka hanya bisa melihat tapi tidak bisa mengedit. Ya, selesai. Nah, kita copy link ini ya, link di atasnya kita kopikan ya. Jadi setelah dibuat publik, dibagikan, kita copy. Dan kita masuk ke sini, masukkan URL-nya. Oke, selesai ya. Jadi aplikasi kita sudah jadi ya. Sekarang kita tinggal masukkan, boleh kita tambahkan misal untuk logo ya. Ini hanya tambahan saja. Kita cari icon. Kita upload. Oke. Oke, selesai. Oke, sekarang kita akan mengekspor, akan kita coba ya, dan kita akan lihat langsung dites di aplikasi kita nanti. Ekspor, saya coba di emulator ya, save. Oke, kita install. Sekarang akan kita tes. Jadi formulirnya satu. Bismillah. Oke, data sudah berhasil masuk ya. Sekarang kita akan coba cek data, apakah dia akan melampirkan di sini. Nah, ini ya. Jadi sudah selesai, data sudah masuk dan sudah update. Dan sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.